Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, kita buat laporan pelanggan untuk mobil Bang Hayatul ya. Mobilnya Vios Gen 3. Nah, bisa dilihat besi yang di depan saya ini adalah cross member. Nah, kita akan buat laporan pelanggan. Nah, ini adalah rack steering ya. Rack steering, kemudian ini gigi yang memutar ketika kita putar setir guys. Nah, ini yang menggerakkan roda ke kiri dan ke kanan. Oke, nah apa problemnya? Problemnya mobil ini ketika masuk jalan berlubang ada bunyi tek teng teng gitu ke setir ya. Selain ke setir juga ke dashboard. Nah, bergetarnya terasa ketika kendaraan intinya nggak nyaman. Kemudian manuver beloknya juga nggak nyaman. Nah, setelah kita lakukan pembongkaran guys, nah ini ada sebuah komponen. Nah, ini komponen ini ujung ini ke setir guys ya. Nah, dia terpasang di sini. Nah, ada dua bearing ya. Bearing atau laker atau lahar ya. Ini lahar yang besar sama yang bawah. Yang bawah itu laharnya lahar bambu guys. Nah, lahar bambunya udah pecah guys nih. Sorry, mana dia? Nih udah jadi kepingan-kepingan halus. Nah, sehingga lahar bambunya pecah, kemudian putaran ini jadi nggak maksimal. Nah, efek lahar bambu yang di bawah ini, yang paling ujung bawah itu pecah. Nah, kalau analisa kita itu disebabkan masuknya air, guys. Nah, masuknya air ada banyak, guys. Pertama di sini ada seal juga. Nah, di sini ada seal, bisa masuk air juga dari sini atau dari boot yang ada di sini, guys. Nih. Ini ada boot. Nah, itu bootnya tadi ada yang koyak. Di sini juga ada boot, ya. Nah, umumnya rack steering kemasukan air ada tiga ya. Pertama dari boot yang koyak yang sebelah ke kiri, kemudian boot yang koyak sebelah kanan masuk air ke dalam ini, kemudian dari seal yang di tengah ini. Oke. Nah, itu yang kita temukan di mobil abang ini ya. Nah, sehingga merusakkan setir. Nah, bisa kita lihat guys, ini ya. Udah berkarat. Nah, ini giginya. Nah, ini gigi. Nah, ini as tengahnya atau sub tengah ya. Nah, jadi ketika setir diputar ya, setir ke atas nih ya. Nah, ini diputar, maka putaran ini menggerakkan ini guys. Nah, menggerakkan gini dia. Nah, gerak lagi tuh dia. Nah, ketika lahar bambu yang di dalam ini pecah dan di sini ada kayak busing teflon juga. Nah, itu juga ada kocak tapi sedikit. Yang lebih parah tuh di sini lahar bambu. Sehingga bantalan yang di atas normal, bawah enggak. Ketika dikasih beban maka bunyilah gitu. Jadi kalau digantung rodanya digoyang, kalau nggak digoyang ekstrim guys nggak terasa. Tapi kalau di tes jalan keriting sedikit aja bunyi nih mobil. Nah, setelah kita analisa ada problemnya di sini guys. Lahar bambu yang di bawah pecah. Kemudian ini cross member. Nah, ini rack steeringnya terpasangnya di sini ya guys. Kira-kira terpasangnya di sini. Nah, kurang lebih dia seperti ini. Nah, karena ini posisinya ada di atas member dan member ini di bawah, ini ada di atasnya, maka mau tak mau kita harus buka ini nih. Nah, mobilnya Vios, Yaris, mungkin Altis juga ya, Toyota ya. Nah, itu buka ini. Nah, karena dia rack steering, ini rack steering itu nempel di cross member atau besi yang melintang ini guys. Nah, jadi problemnya ini berkarat dan ada termakan, kemudian ini lahar sini kasar, lahar yang di bawah bambu pecah. Kemudian kalau kita zoom sedikit nih, sebentar ya. Sebentar. Nah, nih bisa dilihat dari permukaan giginya yang kasar guys tuh. Ada lubang-lubangnya. Artinya permukaan ini kasar ya. Nih bisa dilihat ya guys. Nah, kami menyarankan kepada pelanggan sebaiknya rack steeringnya diganti komplit nih. Itu di online harganya sekitar 2 jutaan ada mungkin ya. Yang asli tentu mahal. Nah, ini ganti komplit. Tapi tergantung pelanggan sih. Apa pelanggan minta diservis saja dulu, dikasih gomok baru dan lahar diganti, oke. Nah ya, itu tergantung daripada pelanggan. Nah, ini PR di area rack steering. Kemudian guys, ini mobilnya Vios Gen 3 ya. PR-nya juga ada di area long tirut ini. Ada
long tirutnya udah sedikit goyang, dan juga ini juga udah kocak kali, kiri kanan juga ya guys. Kemudian ball joint juga lunak ya. Memang belum goyang atas bawah ya, tapi karetnya udah mulai retak nih, contoh seperti ini nih guys. Nah, umumnya ball joint yang rusak itu diakibatkan yang di sini nih, yang ini coba lihat ya. Nah itu guys, nah itu kan koyak tuh. Umumnya ball joint itu rusak, ini koyak dulu dia, koyak atau koyak halus, keluar gemuk, atau pengendaraan ekstrim nah keluar, kemudian gemuknya habis, ini bekerja sama besi dah, ini lapang. Nah biasanya kalau dia azan ya guys, nanti kita lanjut lagi guys. Bismillah, kita buat konten laporan pelanggan untuk Bang Hayatul. Oke Bang, nah ini buka sumber baru satu, taruh di atas plastik sini. Oke sip. Nah ini shock absorbernya Bang. Nah ini yang lama, ini yang baru. Nah ini ayunannya udah lemah ya, yang sebelah sebelah kiri ya, ini sebelah kanan kayaknya. Nah yang sebelah kiri juga ayunannya yang paling parah. Kalau ini ditekannya udah lunak nih Bang, udah lunak sekali sehingga nggak membantu meredam. Nah ini juga salah satu faktor yang membuat rack steering abang tuh apa ya, cepat rusaknya. Memang dia masih balik, tapi ininya ditekan udah lunak. Beda sama ini, coba Bib. Ya barang baru, nggak tegak. Oke Bib, tekan Bib, lepas kuncinya pelan-pelan. Oke, lepas kuncinya Bib, lepas keluar, terus lagi tekan lagi. Oh, enggak. Nah, oke, tekan terus alon-alon, dia nggak paksa tuh sampai ini dilepas. Oke, terus lagi. Oke Bib. Nah barang baru, nah coba dilepas. Nah itu Bang ya, udah keluar Bang. Nah ini barang produk dari Trivindo Bang. Nah kita pakai barang ini insya Allah oke. Nah, kalau dari las-lasannya produknya oke ya. Nah kalau yang ori nih Bang, ini ada sekitar 1.500.000 satu. Nah tapi kita pakai merek yang Trivindo ini ya, insya Allah bagus, lumayan lah. Itu harganya tadi nih sekitar 1.100.000-an. Nih kita ganti ya Bang. Nah ini yang lama, yang baru, dia tuh ada dua. Oke, kemudian busing kapak-kapaknya kita ganti karena udah mulai pecah lagi yang itu kapak-kapak ini. Nah ini Bang. Nah memang kemarin kayaknya baru diganti ya Bang. Nih Bang, bisa dilihat ya Bang. Nah ini busing kapak-kapaknya udah mulai pecah lagi ya. Nah udah mulai pecah lagi karena shock breakernya udah lemah, rack steeringnya bunyi, sehingga nggak ada lagi yang meredam. Nah ini terlalu liar ayunannya. Nah ini kita ganti busing kapak-kapak, namun yang ini bisa didelay karena dia belum oblak kali. Dan ini juga kita lihat kondisi besok, tadi barangnya nggak ada di toko, tapi dia masih goyang kiri kanan. Sebenarnya yang lebih problem itu adalah goyangnya atas bawah. Nah tapi ini atas bawahnya masih padat, tapi kiri kanannya ya goyang, tapi belum liar kali. Nah ini kalau nggak ada barangnya jual besok, kita delay nggak apa-apa insyaallah. Oke, ini untuk kapak-kapak tuh ini ya Bang ya. Ini nama tekniknya lower arm atau kapak-kapak sisi bawah. Nah itu yang diganti. Kemudian ini kita ganti. Nah ini stabilizer. Nah kalau kita lihat stabilizernya ini yang lama Bang, ini yang baru. Nah terlihat ya Bang besar lubangnya. Yang ini udah aus ya. Nah ini juga salah satu membuat rack steering abang cepat rusak karena ini juga, karena dia nggak berfungsi lagi meredam, nggak menyerap getaran, sehingga siapa yang setelahnya ya dia nerima. Nah maka rack steeringnya sering rusak ini. Nah mula-mula rack steering rusak ya bisa jadi dari lemah shock breaker, busing kapak-kapaknya pecah,
ininya juga oblak. Kemudian ini juga bang, ini fungsinya besar nih, ini link. Nah ini juga ada tipis. Nah sehingga nggak ada lagi yang nggak ada lagi yang membantu peredaman benturan, maka yang rusak itu dihajarnya reksternya bang. Nah ini juga untuk teman-teman yang nonton channel kita ya. Nah kemudian ini adalah support ya, karet support di atas ya. Nah ini kenapa ini kita ganti? Nah alasannya ini. Nah yang bagus itu karet yang di tengah ini. Nah karet yang di tengah ini sama pinggir ini nggak boleh sejajar. Nah ini barang yang baru. Nah ini barang yang baru, lihat. Nah, nampak ya, beda ya bang antara yang di tengah sama yang di pinggir. Ini sama ini nggak sejajar, lebih rendah ini. Nah karena itulah fungsi peredaman. Jadi kalaupun shock breaker baru ini nggak diganti, masih pakai yang ini, coba tengok, lihat udah sejajar ya, yang tengah sama yang ini. Nah maka juga bantingannya juga nggak bagus. Nah jadi ya Toyota sendiri itu mendesain adanya karet ini supaya shock breaker itu kerjanya juga nggak terlalu berat, dan bantingan yang tak terserap sama shock breaker dibantu sama karet ini. Nah ini antara karet yang di tengah sama di pinggir itu udah sejajar. Nah biasanya orang bilangnya udah bungkuk lagi, udah sejajar, udah rendah. Nah kita ganti. Kita lihat nih bedaan tingginya bang ya. Nah yang kiri lebih rendah, yang kanan lebih tinggi bang. Oke, untuk itu alasannya nih kita ganti bang. Ini 100 lebih tadi. Oke, kemudian bearingnya juga kita ganti. Kita pakai produknya mobil Avanza. Memang mobil ini Vios, tapi tadi kita cocokkan sama. Nah ini juga sangat besar fungsinya, karena kemarin pas saat kita buka itu bearing yang sebelah kanannya nggak ada, yang kiri yang ada. Sehingga bila bearing tak ada maka tutupnya termakan nih bang. Ini bang, termakan. Nah, nampak ya kilat-kilat. Ambil tutup sebelah lagi, dalam mobil sebelah kiri. Bal, makan buburnya bal. Makanlah santai. Duduk itu, santai. Gak apa, di atas itu. Nah ini, nah jadi urutannya itu shock breaker, kemudian ada pegas coil, per, kemudian tutup ini. Tutup ini ada lagi laharnya supaya dia bisa mutar shock breakernya. Laharnya di sini diposisikan. Nah yang kanan kemarin nggak ada laharnya bang, itu diganjel sebelumnya, sama yang sebelumnya itu pakai karah. Nah itu nggak sope, jadi kita belikan laharnya. Dan setelah kita cocokkan sama dengan punya Avanza. Kayaknya ini punya Avanza yang ya Avanza ya, Pelos mungkin, sama lubangnya masuk. Jadi ketika setir abang putar, nah ininya main bang, stop. Nah itu fungsi lahar di sini bang. Ada beb, tutup kayak gini juga? No. Oh nggak ada ya. Oke, nggak ada pula nampaknya. Nggak apa-apa beb. Nah ini yang sebelahnya nih bang, lagi tersimpan pula di dalam rumah. Nah itu nggak lecet kayak gini, hitam aja nih kayak gini hitam. Tapi ini udah lecet. Nah itu disebabkan lahar tadi. Oke, kemudian yang nggak kalah penting lagi bang, shock breaker ini itu kan chrome ya bang ya. Nah bila chrome ini tidak ada yang melindungi ya, maka debu pasir akan hinggap di sini, akan lengket di sini. Ketika dia main maka tergesek, sehingga sil ini kena. Bila sil kena maka gas dan olinya bisa keluar. Kalau udah keluar maka ini udah lembek aja lagi. Nah supaya dia oke, maka si pabrik membuat ini bang. Si pabrik membuat sebuah karet yang dipasangkan di sini. Nah ini namanya karet boot ya, karet boot penutup debu. Nah sehingga ketika ada lumpur kan, anggap ini lagi ilustrasi lemparan lumpur gitu, atau air hujan, genangan air, jadi dia terhadang sama ini. Nah inti kalau ini nama tekniknya ada karet boot ya, biasa orang bilang karet bootnya, atau ini karet debu lah intinya bang, biar debu nggak masuk, sehingga shocknya awet. Nah yang lama udah koyak nih bang, udah putus belah dua juga lagi. Oke, itu yang barang-barang udah kita beli ya bang. Ini juga udah kita ganti satu. Apa lagi ya beb?
Palingan itu bang, laporan untuk pelanggan ya, tahap 1. Nah ini besok kita tinggal presskan ke sini. Mudah-mudahan treatment bagus. Nah namun untuk problem yang di rack steering nih bang, nah ini problemnya bang. Nah ini astirnya ya, nah yang ada di rack steeringnya. Nah itu kalau kita lihat ini kemasukan air sehingga rack steeringnya, bearing yang di bawah ini rusak ya. Ini bearing bambu, ini bearing juga bantalan yang atas dan yang bawah. Nah yang bawah ini udah berkeping, dia pecah, dia bearing bambu ya, kayak ada batangan-batangan, maka dia disebut bearing bambu gitu. Nah itu pecah. Bila ini pecah, ini normal, maka ini bisa liar, sehingga itulah timbul bunyi. Komponennya yang asnya lagi, yang melintangnya udah lagi kita simpan. Nah ini kondisinya bisa kita lihat bang. Nah kalau dikatakan apakah ini sudah terlambat, ya sebenarnya terlambat nih. Tengok, bisa dilihat kondisi daripada gigi yang miring ini ya bang. Tuh permukaannya kasar ya bang.